dalam lagi kita langsung masuk materi karena waktunya sangat singkat ini Pak ya. Baik, perkenalkan next start ya. Masyarakat tanpa riba itu untuk di Sumatera Utara ini itu ada berapa kabupaten, termasuk sebagian itu ada Korda Tebas. Korda Tebas itu terdiri dari Tebing Tinggi, Batubara, Siantar Simalungun dan Sedang Bedage. Nah, khusus kami di Siantar Simalungun. Jadi ini adalah wilayah lahan dakwah kami. Nah, itu next start. Nah, siapakah masyarakat tanpa riba ini Bapak sekalian ya? Masyarakat tanpa riba itu adalah suatu komunitas sukarela yang mendakwah atau mengedukasi masyarakat tentang kesalahan fatal ya, tabiat buruk berhutang dan kesalahan fatal seorang pengusaha. Nah ini yang didakwahkan itu kepada masyarakat dan para pengusaha. Next step. Nah, masyarakat tanpa riba itu termasuk bela negara Bapak Ibu sekalian ya, bela negara, yaitu dalam sektor ekonomi real. Jadi kita menganggap bahwasanya kita itu sekarang dijajah itu yang memang dari hutang kan itu. Jadi bagaimana kita melepaskan dari hutang itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah ini jadi masyarakat tanpa riba itu juga bukan lawyer ya. Artinya kalau Bapak punya masalah hutang, tolonglah berarti temenin saya untuk ini, enggak gitu. Tapi kita edukasi dulu gitu. Kemudian masyarakat tanpa riba juga bukan artinya memberikan uang untuk melunasi hutang-hutang Bapak sekalian, enggak. Next step. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian ya, hutang itu memiliki tabiat buruk. Tabiat buruknya ada di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yang saya sampaikan nanti ini adalah tabiat buruk berhutang di dunia. Nanti tabiat buruk berhutang akan disampaikan Ustaz Jai Saragi nanti. Baik, ini dia tabiat buruk mengenai hutang di dunia. Next step. Nah kita pahami dulu bahwasanya hutang itu apa. Banyak sekali kita belum mengetahui definisi hutang itu sebenarnya apa kan itu di antara kita. Kita hanya tahu udah hutang aja kan gitu ya. Next step. Nah ternyata hutang itu adalah memberikan suatu pinjaman baik berupa harta, dan kita itu tidak mengharapkan kembali ya atau melebihi dari apa yang kita berikan kepada orang lain kan itu. Nah ini definisi hutang secara pandangan Islam. Next step. Ya pertanyaannya ya, siapa di antara Bapak Ibu Bapak sekalian ya, Bapak sekalian yang tidak pernah berhutang? Ya kalau dia berarti sama dengan saya pernah. Ya, pernah ya, oke. Nah semua kita pernah berhutang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi pertanyaannya kan itu, bagaimana pandangan Islam kita itu mengenai hutang? Apakah boleh dalam Islam itu berhutang? Kalau saya tanya, boleh tidak Pak? Boleh ya? Kira-kira punya dalil enggak? Ayo kan, ingat. Nah, ini dalilnya Pak Gus. Kita boleh berhutang Bapak sekalian. Ini dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berhutang kepada seorang Yahudi ya untuk membeli kebutuhan makan. Yang digadaikan itu adalah baju besinya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2200. Nah, ini dalil yang memperbolehkan kita untuk berhutang. Dalilnya ini dia Bapak sekalian. Jadi boleh kan berhutang kan? Boleh. Iya, kalau boleh berarti semangat semua ini, berarti boleh ini kan gitu ya. Nah, oke. Next step. Nah, kebolehan dalam Islam yang dibolehkan untuk berhutang ini ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama itu untuk kebutuhan hidup, perlengkapan perang, dan jihad fisabilillah. Nah, kita tadi berbicara mengenai kebutuhan hidup. Benar nggak Rasulullah tadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia gadaikan baju bersihnya? Benar kan? Iya, untuk kebutuhan makan. Kalau nggak makan kita pasti mengalami kematian. Nanti diperbolehkan dalam Islam kita berhutang. Lalu kemudian yang kedua ya adalah perlengkapan perang. Pertanyaannya, adakah perang sekarang? Nggak ada ya, nggak ada. Nah tentu saja untuk menjawab pertanyaan ketiga itu jihad fisabilillah juga tidak mungkin ada kan? Karena perang juga tidak ada. Nah inilah yang diperbolehkan kita itu berhutang dalam Islam. 3 ini. Tapi kita kebanyakan yang mana? Yang pertama. Yakin Pak ya? Yakin ya untuk kebutuhan hidup ya? Oke, kita buktikan nanti di sini. Next. Nah ternyata Bapak sekalian ya, faktanya sekarang kita itu berhutang itu bukan karena kebutuhan hidup, tapi itu apa? Bisa dibacakan Bapak sekalian? Tolong bisa ya? Apa? Tentu 2 memenuhi dan hawa. Nah ini faktanya sekarang kita berhutang.
biar dibilang orang apa? Oh, orang hebat, ya kan? Biar dibilang tetangga, ih si anu punya mobil, ih si anu baru beli tanah, kan itu kan? Untuk apa? Biar dibilang orang kita itu orang hebat, ya. Si tetangga beli kulkas, kita yang ke dinginan, ya kan? Itu faktanya sekarang, Bapak sekalian. Bukan lagi kebutuhan. Ya. Tetangga beli sepeda motor baru, ya. Kita juga kepingin kan itu. Datang istri, Papa, tetangga itu beli sepeda motor baru kan itu kan. Belilah Pak, kan. Udah pas-pasan ya mungkin ya gajinya dipaksakan juga. Karena apa? Berhutang kan itu. Untuk memulihkan hidup, lihat ini gambarnya kan. Nah, mobilnya Pak Jero, rumahnya berkembang ya kan, nggak seimbang. Nah ini dia. Jadi bukan kebutuhan lagi sekarang kita. Untuk apa? Yaitu keinginan hawa nafsu. Beda kebutuhan dengan keinginan dengan kebutuhan. Kita bisa bedakan, ya. Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Nah ini terjebaknya kita di sini, yaitu apa? Keinginan dan hawa nafsu. Ya tadi itu saya katakan tadi kan, biar dibilang orang kita itu wah hebat, orang kaya kan itu kan. Mudik nanti biar pulang kampung nanti disiamu pulang-pulang pakai mobil, udah ada mobilnya kan itu kan. Biar dibilang orang wah lah gitu. Next time. Nah, padahal anjuran untuk tidak berhutang itu lebih disarankan lagi oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada hadis yang memperbolehkan. Ini dia, ya, dari Aisyah. Rasulullah berdoa agar apa? Agar dijauhkan itu dari hutang. Lalu ada sahabat bertanya, kenapa seperti itu doanya? Gitu kira-kira. Karena hutang itu ya biasanya menimbulkan, kalau dia berjanji pasti mengingkari, kalau berbicara dia berdusta. Benar nggak kira-kira ini, Pak? Contohnya ya, kita pinjam uang sama teman gitu kan, tolonglah aku butuh kali untuk biaya ini kan itu. Kapan dikembalikan? Oh nanti tanggal 5. Rupanya tanggal 5 belum ada uangnya. Kan udah ingkar janji kan? Ingkar janji. Nggak bisa bayar lagi. Bikin lagi alasan itu. Akhirnya apa? Berdusta ujung-ujungnya. Itu efeknya ke situ. Nah ini Rasulullah yang katakan seperti itu. Pasti akan terjadi. Ya terjadi sekarang, Pak. Ya, karena hutang kita berdusta, ingkar janji kan itu. Ini faktanya. Next. Nah, akibatnya ketika tidak menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Maka muncullah tabiat berhutang di dunia. Di dunia. Apa itu? Tabiat berhutang di dunia. Next. Yang pertama, hutang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Coba kita baca bareng-bareng Pak ya. 1, 2, go. Hutang pastian dengan maksudnya gimana ini? Iya, orang beranggapan ketika dia sudah memiliki suatu pekerjaan dan gajinya sudah ada, pasti dia ini banyak berandai-andai. Aku beli lalu sepeda motor ini, bulan depan kan sudah bonusan kan itu kan, bisa lah ini untuk DP-nya kan itu kan. Seperti itu gitu. Rupanya nggak ada bonusan kan gitu kan. Kereta udah diambil pula, wah kacau. Atau seperti di daerah kami sana, waktu mahal itu sawit, Pak. Sawit itu mahal. Waduh, kok ditanya berapa kilo sawitmu? Sedikitnya ya kan, dengan senyumnya ya kan. Tapi perasaannya paling hebat kan itu kan. Nah, mahalnya sawit kemarin itu banyak itu, Pak. Mereka itu mengambil apa? Mengambil pinjaman. Karena mereka yakin, nanti bisa bayar potong-potong timbangan kan itu kan, sama toke ambil uang kan itu. Ternyata turun lagi nih sawit kan. Bagaimana? Jadi susah kan? Artinya apa? Hutangnya itu wajib dibayar, tapi untuk membayar itu belum tentu pasti. Bisa saja kita sakit, nggak kerja, sementara hutang harus dibayar kan itu kan. Nah ini biasanya orang yang berhutang itu dia mulai itu pemikirannya mendurai pemikirannya Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya berandai-andai, biasanya terjebaknya seperti itu dia. Nah itu hutangnya wajib dibayar. Bagaimana membayarnya? Belum tentu pasti. Nah, next time. Kemudian yang kedua yaitu gelisah di malam hari dan terhina di siang hari, Bapak sekalian.
Berapa banyak yang kita lihat tetangga-tetangga kita ketika mulai berhutang, ya kan? Awal-awalnya sih bagus, ya kan, datang gitu. Kalau di sini ada apa namanya, bakri ya, bakri itu bata kredit ya, bata kredit ya kan, datang dengan sepeda motor ya kan. Bahasa umumnya bakri kan, bata kredit ya. Datang ke rumah ya kan, kita udah terlanjur pinjam uang, ya, terlanjur pinjam uang kita. Nah ternyata udah mau jatuh tempo itu uang belum ada. Ya, misalkan tanggal 5 kita, kalau Pak sini gajian tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya kan, paling lama. Ya, kita sudah ada punya bayaran tuh kan, tiap gajian kita bayar cicilan sekian. Nah, tak tahu ini kita butuh banyak lagi biaya, sehingga gaji tadi nggak cukup kan gitu kan untuk biaya yang lain. Sementara cicilan harus dibayar kan gitu. Ya. Akhirnya apa? Kita bingung nih sampai malam gitu, gimana ya? Besok sudah mau jatuh tempo kan itu. Datanglah angsuran sepeda motor, kulkas, ya kan? Kipas angin, ya kan? Banyak lah gitu kan angsuran yang lainnya, itu harus dipenuhi kan gitu. Nah, uangnya belum ada kan itu. Kira-kira Pak menjadi bahan pikir nggak kira-kira? Iya, nggak bisa tidur kan itu. Iya. Kalau jatuh cinta Pak, dulu kita pasti enak kan Pak, ya kan, cepat tidur, ya kan, karena kita aduh gimana itu. Nah tapi kalau udah jatuh tempo Pak, nah ini Pak, pening Pak, nggak bisa tidur Pak, ya. Bahkan ada itu saking besarnya tadi tekanan utang tadi itu sampai dia mikirkan gimana cara bayarnya ya, bingung dia, uangnya belum ada, besok sudah jatuh tempo, terpikir terus sehingga tidurnya pun sampai larut malam memikirkan utang tadi. Terus begitu sehingga apa? Sehingga sakit dan akhirnya apa? Stroke. Berapa banyak saudara kita seperti itu akibat tekanan utang apa? Stroke, sakit Pak. Gak tahu bayarnya bagaimana. Itu faktanya banyak Pak seperti itu. Kalau di sini nggak ada ya Pak ya, nggak ada seperti itu Pak ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, ini terhina di siang hari Pak. Ini kadang yang memalukan kita Pak. Yang kita pinjam tadi sama siapa tadi? Si Bakri ya kan? Oh, tanggal 5 ini harus datang dari sini angsuran. Misalnya kita pinjam 1 juta ya, 1 juta. Nah, biasanya pakai kartu itu ya kan ya? Iya kan? Nah itu. Tiap itu per hari atau per bulan Pak ya? Per hari datang. Per hari datang. Bayangkan per hari datang. Sementara kita gajian berapa? Per bulan. Gimana sebenarnya Pak? Logikanya gimana coba kan? Terjadi apa jadinya? Nah pada saat tadi itu uang kita nggak ada pula kan, itu datang dia keretanya, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Bu mana bu uang ininya? Terus belum ada, mohon maaf lah ya kan itu ya. Besok aja lah datang bang kan itu kan. Datang lagi besok dia, belum ada juga uangnya sampai seminggu. Terakhir dia udah mulai tensi kan itu, mulai buat suaranya, bu mana bu gitu kan. Uang ininya, angsurannya kan itu, cicilannya kan itu. Kan sering terjadi seperti itu. Terakhir dia saking palanya tadi, buatkan suaranya kan. Bayar utangnya bu, tetangga kita ada sebelah pula kan, tetangganya kiler pula kan itu kan, apa yang disampaikan menyebar di mana-mana kan gitu kan. Kira-kira malu nggak kita Pak? Kuat dia benar rumah kita, ya assalamualaikum, bayar utangnya. Kira-kira malu nggak kita Pak? Malu Pak, itulah kita terhina Pak di siang hari itu karena Pak gara-gara utang Pak. Kalau teman kita di sana banyak seperti itu Pak. Bahkan gara-gara hutang itu anaknya diajari berbohong Pak. Biasa kalau ada angsuran belum bisa dibayar itu anaknya suruh bohong. Nah nanti kalau datang yang biasalah yang minta uang kulkas itu bilang mama nggak ada ya, mama di kamar. Ya kan? Datang ini kan yang menagih ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamanya ada dek. Kata mama nggak ada. Mama di kamar. Wah gimana tuh apa itu? Waduh malunya minta ampun kita. Betul. Nah itu ngajari anak untuk berbohong nggak salah langsung. Itu terhina kita. Next step. Nah ini yang paling dahsyat Bapak sekalian. Coba kita baca bareng-bareng Pak ya. 1, 2, go. Iya. Hilangnya kemesraan dalam rumah tangga Pak. Kenapa bisa hilang kemesraan? Iya. Ketika seseorang berhutang,
ya apalagi dia belum ada uangnya, fokusnya kemana Pak? Fokusnya pasti bagaimana cara bayar, mencari uang kan gitu kan. Gimana ini? Saya istrinya, anaknya dibiarkan tuh, emosi makin meningkat. Itu pasti sampai di rumah uangnya belum ada, datang lagi istrinya ya kan. Pak mana besok mau bayar uang sekolah anak-anak segala macam kan itu kan. Udah pending ini bapaknya tadi itu, dari mana lagi uang ini? Besok udah tempo kan itu. Terus begitu. Akhirnya apa? Muncullah kata-kata kasar. Sehingga apa? Tidur pun kita yang biasa berhadapan-hadapan jadi tolak-tolakan ya kan. Hilang kemesraan. Kalau seperti itu mah enak. Bagaimana kalau terjadi kekerasan rumah tangga gara-gara utang? Teman kita itu Pak sampai angkat koper ada. Ini gara-gara utang. Kita bisa cek itu di pengadilan tinggi negeri itu Pak. Ternyata angka yang paling banyak yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga itu adalah ini Pak. Tadi hutang Pak. Hutang. Nah, jadi justru itu kami terpanggil untuk mengedukasi itu. Artinya apa? Supaya kita itu semuanya itu hati-hati terhadap hutang Pak. Kami juga dulu orang yang berhutang, tapi kita sudah hijrah, alhamdulillah sudah lunas hutang-hutangnya dan itu. Dan kita dengan lunas hutang kita berdakwah sampaikan. Agar apa? Jangan orang itu merasakan apa yang kita rasakan dulu akibat tekanan hutang. Kadang-kadang rumah tangga jarum yang jatuh terasa bom ya kan. Macam saya dulu Pak, itu terkena yaitu pinjaman KPR dulu Pak. Nggak ada nikmatnya Pak di situ. Ya, emosional terus. Maaf cakep ya, jatuh pun dari kata tadi, jarum jatuh itu terasa bom dalam itu. Nah itu anak-anak juga yang nggak terkontrol kan. Kenapa? Karena fokus kita mau cari uang untuk nutupin utang. Bukan lagi fokus kepada keluarga, kepada anak, kepada pekerjaan, enggak. Ya kan? Jadi kerjanya pun nanti kalau dia udah banyak utangnya, bingung bagaimana cara bayarnya, di kerjanya pun masih gak enak itu Pak. Kerjanya pun masih salah-salah itu. Itu terbukti Pak. Allah yang bilang kerja, yang penting besok aku cepat gajian itu, bayar utang. Pasti seperti itu. Nah itu memiliki pengaruh Pak sebenarnya. Nah jadi alhamdulillah Pak, inilah yang kami sampaikan terkait dengan hutang, ya tabiat buruk berhutang dunia. Nah tabiat buruk berhutang dunia ini Pak, ini banyak lagi sebenarnya Pak. Cuma malam ini saya hanya sampaikan 3 saja Pak. Masih banyak lagi Pak sebenarnya. Ya, insya Allah untuk tabiat buruk berhutang di akhirat nanti ini disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jai. Ini butuh konsentrasi kita Pak, karena disinilah nanti ya, yang menentukan kita Pak. Hati-hati ketika orang punya hutang nanti ya, bagaimana konsekuensinya di akhirat. Kalau di dunia sudah merasakan Pak ya akibat hutang, udah Pak ya, sebagian udah ya akibat hutang dunia. Nah kita lihat efek tabiat berhutang di akhirat. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian ya. Saya mengatur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya teruskan ini ke Ustaz kita untuk membawakan yaitu konsekuensi hutang di akhirat. Tepat dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina 'ashu fi ashrih mu'minina bi ba'da nubuwwatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan PT Murhida, yang kami hormati para ustadz dan ustazah kalaupun ada, yang kami muliakan orang tua kami yang telah berhadir dalam kesempatan ini, bapak-bapak beserta saudara-saudara yang masih sebaya mungkin, dan adik-adik. Dalam kesempatan ini
Allah telah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yakni Darun Nadwah, rumah pengharapan Bapak. Inilah rumah pengharapan kita. Jadi sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di dalam tempat ini, semoga nantinya Allah juga kumpulkan kita di akhirat kelak, di yaumil mahsyar kelak bersama-sama, tidak terkecuali. Karena Darun Nadwah ini menjadi saksi buat kita semuanya nanti. Insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kedatangan kami Bapak semuanya. MTR itu kan komunitas. Kemari bukan ujuk-ujuk mau ngecek utang Bapak berapa, utang PT Murida berapa. Ternyata memang PT Murida nggak ada utang. Dan Bapak-bapak pun mungkin nggak ada utangnya gitu. Bukan Bapak, sedikit pun tidak ada. Hanya memang qadarullah kami diantar kemari. Asbab siapa nggak tahu. Yang pasti Allah antar kami kemari. Sampaikan tuh saudara kalian ada di sana. Dakwah ke sana. Karena kami tahu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dakwah, ini amalannya para anbiya. Untuk itu, karena kami tahu saudara kami di PT Murida itu banyak sekali, kami ingin sampaikan. Nanti melalui Bapak mungkin sampailah ke saudara-saudara kita yang lain. Nah, izinkanlah kami dalam kesempatan ini menyampaikan ada beberapa ternyata hutang ini Bapak mengantarkan kita kepada konsekuensi di akhirat. Apa di antaranya? Masih hidup di dunia sudah ada konsekuensinya. Next Ustaz. Iya, mohon maaf Pak ya, berdiri karena nggak semangat kalau nggak berdiri. Ini nggak sudah dibacakan begitu panjang karena waktu kita juga sempit. Tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang punya hutang bila meninggal dunia dan tidak ada yang dibayarkannya dan tidak ada yang membayarkannya, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas hadisnya. Pada saat itu didatangkan jenazah. Ini 3 jenazah. Yang pertama didatangkan, Rasulullah menyolatkan. Karena apa? Ditanya, apakah dia ada utang? Tidak ada. Ada yang ditinggalkan? Tidak ada. Orang nggak apa-apa, nggak ada utangnya. Yang kedua didatangkan mayat. Ya Rasulullah salatkan. Apakah dia punya hutang? Ya Rasulullah. Apakah ada yang ditinggalkannya hartanya untuk membayar hutang itu? Ada ya Rasul. Maaf Bapak, saya agak kurang sehat badannya, tapi semangat. Yang ketiga datang lagi jenazah. Ya Rasulullah, pada saat itu kan perang, wajar banyak jenazah yang berdatang. Di antara sahabat, ya Rasulullah salatkan. Apakah beliau punya hutang? Iya ya Rasulullah. Terus ada yang ditinggalkannya? Enggak ada. Rasulullah berpaling, enggak mau menyolatkannya. Kenapa? Dia punya hutang. Bapak-bapak mau masuk surga? Pasti mau. Tapi syarat masuk surga salah satunya itu bebas hutang Bapak. Buktinya ini hadisnya. Next. Jadi ketika kita meninggal dunia punya hutang dan tidak ada yang membayarkannya, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Kemudian orang yang berhutang dan berniat tidak mau melunasinya, ada Bapak sengaja bangga pula dia punya hutang, kutokohi dia, berhasil aku kutokohi dia, ambil lari, tidak mau melunasinya, akan bertemu dengan Allah dengan status sebagai pencuri. Nanti bertemu Allah. Kita belajar tarekat mungkin ya, ada yang suluk, ada apa katanya? Ya Allah, anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu ya Allah. Allah tidak mau bertemu, kita punya hutang. Tarekat tingkat level berapapun kalau punya hutang Allah nggak mau. Malah kita nanti bertemu dengan Allah mungkin tidak bertemu. Ada tanda-tanda pencurian di antara kita. Mungkin putus tangannya, kakinya. Karena hukum syariat itu kalau kita mencuri memang dipotong tangan. Kan begitu. Nanti bertemu dengan Allah, status kita sebagai pencuri. Apakah Allah mau bertemu dengan kita? Tidak. Allah tidak mau bertemu dengan kita.
Makanya orang kafir Bapak, non Islam kafir akan menyesal selama-lamanya. Karena apa? Mereka tidak tahu siapa sih, bagaimana sih bentuknya, zat yang menciptakan nafsu itu bagaimana. Mereka menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Baguslah kami seperti abu aja yang gak diminta pertanggungjawabannya. Begitulah Bapak nanti. Kita tidak mau, Allah tidak mau bertemu dengan kita, padahal itu harapan setiap fitrahnya hamba. Next Ustaz. Kemudian hutang yang belum dibayar di dunia akan dibayar dengan kebaikan amal soleh kita. Sudah sholat sunnah oke. Kemudian sholat tahajud iya. Sholat duha, wah rajin. Ya kan Bapak? Sedekah udah. Bahkan haji yang dipala-palai itu sudah dilakukannya. Namun ketika dia masih punya hutang dan tidak mau membayarkannya, maka dia akan membayar dengan amal solehnya itu. Lantas amal ibadahnya itu kalau nggak diterima macam mana Ustaz? Keburukan orang yang kita hutangi tadi, dosanya akan dilimpahkan kepada kita. Akhirnya kita muflis, rugi kita Bapak, rugi di akhirat. Dulu aku kayaknya rajin sekali sholat, dulu kayaknya aku rajin sekali sedekah, katanya sedekah mana? Iya, tapi kamu punya hutang belum kau bayar sama PT Nurida contohnya. Hati-hati Bapak, kita punya hutang walaupun satu perak, hati-hati. Kehidupan kita bukan di dunia. Kita umat Islam ini punya kehidupan lagi setelah ini nanti. Kemudian Ustaz, memang nggak sengaja. Nah, memang singkat Bapak ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini menjadikan kita menjadi seorang Muslim yang kuat untuk meninggalkan hutang piutang. Karena apa? Ternyata di situ ada maksiat Bapak. Apa maksiatnya? Ternyata setiap hutang yang kita lakukan itu pasti ada ribanya. Apa riba Ustaz? Apa riba aja kok. Orang aku minum khamar kok aku minum tua kok. Iya. Imam Malik katakan radhiyallahu anhu katakan tidak ada. Katanya sahabatnya, ya Imam Malik, apakah ada dosa yang lebih besar daripada khamar, tua, apalagi namanya bir dan lain sebagainya, mengandung alkohol yang memabukkan, itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak ada lagi yang separah itu, ya kan Imam Malik? 3 kali datang bertemu dengan Imam Malik. Jawaban Imam Malik ternyata setelah buka Al-Quran, ada apa? Riba yang kau makan. Setiap riba yang kau makan itu andaru aula dia, sepantasnya dia di neraka. Karena apa? Itu haram. Haram Bapak. Ini bukan. Ini hanya definisi. Yang buat ini kita, tapi bukan ini maknanya. Bunga itu adalah riba. Tapi banyak lagi Bapak yang terselubung, yang sebenarnya itu adalah riba. Bunga atau interest atau faedah adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qard bahasa Arabnya, yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Bisa sedikit Ustaz? Iya, itu adalah riba. Next Ustaz. Denda keterlambatan cicilan hutang itu adalah riba. Dapat dia Bapak? Denda keterlambatan apapun namanya. Kalau di bank syariah ada namanya ijaratul ta'khir. Bahasa Arab Pak Ustaz, itu kan bahasa Quran. Bukan. Ijaratul ta'khir itu artinya denda keterlambatan. Ya bunga. Apalagi kalau dibilang riba Bapak, waktu pinjam kita di perbankan itu siabang itu tidak ada. Di situ kan maunya ada mejanya Ustaz di situ. Setiap ada yang mau diloloskan pinjamannya, datangi Ustaz contohnya. Ustaz yang kasih. Bapak mau pinjam uang? Iya. Tahukah Bapak, di setiap Bapak pinjaman ada ribanya? Pasti tidak ada yang mau pinjam juga. Dia buat bunga.
biar kita nggak takut, biar kita santai menghadapinya. Apalagi juga bisa berlomba-lomba Bapak, ya kan? Yang sudah ada pun kepingin ngaku-ngaku Buddha. Nah, itulah dia sedikit, biar jangan serius sekali ya kan? Lawat kita. Next Ustaz. Nah, MTR tidak datang-datang atau itu haram, itu haram. Tidak, kita punya ulama, Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 sudah dikatakan riba itu haram. Apa aja? Inilah dia Bapak, praktek riba itu: koperasi, bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lembaga keuangan. Contohnya ya leasing. Ya leasing itu. Kenapa tadi katanya lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan? Bisa kok beli tunai harga 3 juta kereta, maunya yang NB harga 35 juta. Ini kan keinginan. Padahal kebutuhan kita mau kerja itu dengan 3 juta udah bisa. Itulah tadi Bapak, kita lebih mengatasnamakan keinginan. Kita bikin itu kebutuhan, lo mau anak sekolah, iya kasih yang 3 juta aja Bapak. Begal pun tak mau itu. Next Ustaz. Ya haram ya Bapak, jelas ini. Fatwa MUI 2004, riba itu haram. Ada landasannya. Ijma ulama juga mengatakan haram. Ini dalilnya Bapak semua. Next Ustaz. Mencepat saja, waktu kita sempit. Nah, dosa riba yang paling ringan ini akan kita hadapi nanti di akhirat. Mungkin beberapa kita yang sudah tahu, makanya mereka beralih dari riba menjadi sedekah. Apa itu yang paling ringan dosanya? Kira-kira. Next Ustaz. Ustaz nggak mau mengatakannya. Kita baca aja Bapak. Saya nggak bisa mengatakan ini depan Bapak-bapak. Makhluk yang mulia itu kita dididik Bapak. Iya, saya nggak sanggup mengatakan itu. Makhluk yang mulia itu, surga di bawah telapak kakinya itu, kita melakukannya kepadanya. Ketika kita melakukan dosa riba tadi, seberapa Bu? Ada dalilnya? Ada. Ar-riba salasatun wa sab'una baban, aisaruha mislu ayyakihar rajul ummah. Dia yang melahirkan kita, terus kita titik-titik sama dia. Jadi apa kita? Sayang nggak sama mak kita Bapak? Sayang. Membunuh pun berani kita. Ketika orang tua kita dihina dengan kata-kata kasar saja, kita bisa membunuh loh. Sehingga satu saat di atas meja makan bahkan kita punya keluarga, anak 2, istri 1 cantik. Ketika terhidang di meja makan, makanan sop di situ semua, ada rendang, ada lagi apa? Pari panggang di situ, lauk pauk yang begitu lezatnya yang mau dimakan. Terus datang orang tua yang seperti orang hina itu Bapak, tapi sebetulnya dia mulia karena dia sudah berumur dan pikun. Lalu dia buang kotoran di atas meja dengan tenangnya karena dia sudah pikun, buang kotoran di atas meja. BAB di atas meja Bapak. Kira-kira kalau kita gimana? Menjadi anak yang soleh itu gimana? Menantu kita, menantunya belum tentu, istri kita itu belum tentu Bapak mengatakan, sini mama, tidak. Pasti, macam mana ini mama ini? Pasti gitu kan Bapak. Istri biasanya seperti itu kalau belum mengaji, belum hijrah. Sengaja saya angkat ini suara saya Bapak, walaupun dengan suara serak, agar kita betul-betul mendapatkan fundamental bahwa riba itu memang suatu kesalahan fatal. Karena dosanya itu. Si istri pasti tahu, mama macam mana sih? Udah tahu hilang selera makanku. Pasti gitu. Masa buang kotoran di atas meja nggak ada otak mama? Pasti bapak ya. Datang cucu tadi, nenek kok gitu deh. Aku nggak mau makan lah. Aku mau makan di luar aja. Nenek jahat. Nenek ini masak. Buang kotoran di atas meja, kami gak selera lah. Sang anak yang begitu cinta kepada mamanya karena dia adalah orang yang terdidik, hormat kepada mamanya. Diam kau istriku,
kau adalah istriku. Begitu kan bapak, kita laki-laki. Jangan berikan kata-kata kasar kepada orang yang mulia itu. Istriku diam, anakku diam, kau cucunya diam. Ini adalah makku. Kapan saja kita bisa berpisah, tapi ini adalah makku, tidak bisa melupakan seumur hidupku. Bahkan demi dia aku rela mati. Diangkatnya lah mamanya tadi. Kan begitu bapak. Ada orang tuanya, mamanya sudah pikun, diangkatnya ke kamar mandi, dibawanya, dibasuhnya pelan-pelan dengan tisu basah sampai bersih. Di dalam gendongannya apa katanya? Anakku, mama sebenarnya dengar tadi istrimu marah. Kau nggak marah nak? Iya, begitulah sang mama tadi dengan tulusnya mengatakan, dengan segala kepolosannya karena sudah tua. Kau nggak marah nak? Enggak marah, aku nggak marah. 20 kali, 100 kali mama lakukan. Aku bersihkan mak untuk mama. Aku rela melakukan apa saja untuk mama. Jangan marah mak. Jangan sakit hati mama. Saya nggak pernah menyakiti mama. Siapa yang menyakiti mama, saya akan siap memeranginya mak. Kan begitu bapak? Demi mama kita. Tapi apa jadinya ketika kita meminjam, memakai riba 1 rupiah saja, riba itu sama dengan bertitik-titik dengan yang kita sayangi itu. Nggak pernah melakukan ke Ustaz. Iya, memang tidak pernah kita melakukan secara fisik. Namun ketika kita melakukan amal riba tadi, samalah dosanya seperti kita melakukan itu dengan mak kita. Mungkin inilah yang membuat kami makin semangat berdakwah bapak, tanpa dibayar. Iya, karena di hadapan kami, saudara-saudara kami harus lepas dari itu. Karena apa? Percayalah pak, tidak ada kenikmatan ketika kita bermaksiat kepada Allah. Percayalah. Orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang, kehidupannya pasti beda. Iya. Senyumnya senyum 227 kalau nggak ada utangnya, apalagi nggak ada ribanya. Tapi kalau udah ada utang, dipaksa pun senyum kayak mana pun, mukanya tetap aja kayak peta-peta aja, SpongeBob. Iya, SpongeBob kenal bapak? Yang orang tua tanya belum kayaknya ya. Ya sengaja biar jangan serius. Begitulah memang mama kita itu. Iya bapak. Kami berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Siapapun mereka, aliran apapun mereka menentang kami, silakan. Kami ada dalilnya kok. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan riba bapak. Percaya bapak? Nggak percaya bapak sama Al-Quran? Harus percaya. 1 huruf, jangankan kalimat ini bapak, 1 huruf kita tidak percaya kepada Al-Quran, berarti kita harus syahadat lagi. Ya, ini Al-Quran, Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba. Pasti perusahaannya mengapakan riba, tunggu mainnya, tunggu kehancurannya. Negara bahkan, jangan perusahaan, negara sendiri pun kalau memakan riba tidak akan pernah aman dari carut marut. Ada itu negara yang seperti itu. Ada bapak, sedikit-sedikit utang. Nggak usah kita ya kan. Ini Al-Quran, Al-Quran firman Allah. Allah yang menciptakan semua, masa kita nggak yakin sih? Yakinlah. Rezeki Allah yang iya, Allah yang ngasih rezeki, tapi siang malam kerja. Kenapa? Besok lo kalau nggak kerja macam mana aku makan? Wah, ini bahaya ini. Ya udah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan sunnatullah, bukan berdoa terus juga. Ada sunnahnya. Next Ustaz. Kira-kira masih belum ngeri bapak? Itulah kenapa kami sampaikan riba expose. Lihat nanti, searching di Google, lihat di YouTube. Di situ semuanya ada. Masyarakat tanpa riba. Muncul. Nanti baca itu, mau lunas utang, kelonan aja. Itu udah berhasil. Iya, kelonan aja sama istri, hutang lunas. Banyak itu bapak. Atau nanti utang bukan saja puluhan, bahkan
Utang kita itu angsuran mereka per bulan selesai dalam 6 bulan, 1 tahun, ada yang 2 tahun. Bahkan ada yang membayar yang terakhir 500 atau 2,5 M. 2,5 M per bulan selesai. Bisnis lancar, utang selesai, istri senyum, anak bahagia, kemana-mana pergi usaha jalan, nggak sibuk memikirkan. Banyak casingnya kaya, contohnya 20 mobil lah, 1 nggak pulang pak, nggak tidur malam dia. Iya 19 truknya pulang, 1 nggak pulang mobilnya. Macam mana pikirannya? Itu namanya nggak kaya. Iya nggak kaya, yang kaya itu di sini. Ya, next Ustaz. Ini lanjut ya. Ancaman kekal di dalam neraka. Inilah dalilnya Pak. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah ila akhir ayat. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, kalau yang sudah ya sudah, urusannya sama Allah. Hari ini sampai kepada PT Murida termasuk karyawannya. Kalau ada yang melakukan lagi, Allahu a'lam bissawab. Yang penting kami sudah sampaikan. Begitu. Kalau bisa hindarilah Bapak. Demi ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Kalau mau masuk neraka, tahan nggak kira-kira? Pasti nggak tahan. Next Ustaz. Habis ya? Khalidina fiha Bapak. Ternyata bukan orang kafir aja yang khalidina fiha, kitalah yang kafir sebenarnya. Kenapa gitu Ustaz bilang? Bahaya Ustaz, kita kan udah sadar. Iya. Di dalam Al-Quran disuruh sholat Pak, kita laksanakan sholatnya. Iya. Puasa disuruh, puasa Ramadan kita laksanakan. Kenapa Bapak? Karena perintah. Dilarang berzina, kita tidak melakukannya. Karena apa? Larangan. Tapi ketika tiba-tiba dilarang, kira-kira gimana? Di situ yang dipanggil orang yang beriman. Apakah kita semua orang beriman? Beriman Bapak? Beriman. Pasti beriman. Orang yang beriman meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah dan menjauhi, tidak terkecuali termasuk riba. Ustaz, riba kan kalau nggak minjam nanti gimana? Aku nggak bisa buat rumah lah. Itu keinginan Bapak. Anakku mau kuliah lah di USU, nanti apa? Bahaya. Nggak usah kuliah pun nggak apa-apa. Nggak mati nggak kuliah, maaf Bapak. Thalabul ilmi wajib iya. Ketika kita melakukan satu kewajiban, tapi di balik itu kita melanggar satu peraturan, sama dengan kita melakukan maksiat kepada Allah. Jangan kita melakukan satu perintah tapi melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Terus bagaimana Ustaz kira-kira? Ya pasti bertaubatlah. Berhenti, bersegera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatu 'arduha samawati wal ardh. Sengaja Allah buat seperti itu. Kalau kita disuruh, Bapak kira-kira ukur tanah Pak, pasti ada panjang kali lebarnya kan? Panjangnya piro? 100 meter Pak. Lebar 100 Pak. Jadi luasnya piro? 10.000 atau 1.000? 10.000. 1 hektar Pak. Tapi Allah nggak sebutkan panjang kali lebar. Langsung dia buat luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang akan diberikan kepada kita semua ketika kita meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis Bapak. Nangis di tengah malam. Enggak bisa nangis loh Ustaz. Aku ini agak kekar. Aku ini agak gimana coba badanku. Pura-pura nangis Bapak tahajud. Pasti nangis. Enggak bisa juga taruh balsam. Nangis. Ya, bertaubat dengan taubat yang benar. Menurut ajaran syariat. Gak mungkin kita pilih-pilih yang mana disuruh kita lakukan, yang dilarang tidak. Itu namanya kafir sebenarnya Bapak. Ulaika humul kafirun haqq. Ada itu dalilnya semuanya. Segera lunasi hutang Anda.
Kami Pak melakukan itu, iya. Sudah kami lunasi hutang-hutang kami Bapak. Kenapa kayaknya Ustaz tahu persis perasaan kami? Orang kami lakukan itu dulu Bapak. Sama. Orang yang berhutang pasti merasakan itu. Kenapa? Kami juga merasakan. Tidur punggung-punggungan, nggak ada nikmatnya ya kan. Bereskan akarnya atau kembalikan kendaraannya. Kalau masih ada waktu nanti kita muzakarah sebentar boleh, tapi gak usah panjang-panjang, nanti waktu bisa masuk ini ya. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Kembalikan kendaraannya. Contoh di sini tadi, kembalikan aja Bapak, nggak sanggup, kembalikan, ngapain kita pusing? Biarkan mereka yang pusing ngurusi kereta kita. Iya, ambil-ambillah orang, aku nanti bisa mencari lagi kok. Ngapain kita perlu mempertahankan? Orang was tak kokang, jangan gitu juga. Jangan gitu, itu salah, jolim namanya ya. Ustaz kokang kok ustaz mesinnya. Aduh, jangan. Inilah dia ya. Cukup sekian, jazakumullah. Memang saya singkat-singkat ini Bapak. Kalau di seminar Bapak langsung itu. Betul, kalau di seminar saya paksa Bapak untuk bisa mengakui hutang-hutang itu riba. Tapi keluar dari sini ya Allah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Hidup kita berkah tanpa riba. Percayalah Bapak, kami sudah rasakan. Iya, kalau enggak ya beban makin banyak, iya kan? Rumah tangga tercemar-mana dan lain sebagainya. Praktek riba tidak pantas dilakukan oleh orang-orang Islam. Mereka Ustaz silahkan, biarkan mereka. Kita yang harus menjadi contoh kepada orang-orang yang lain. Mungkin ini ya Pak, bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan. Berkahlah PT Muridah, berkahlah staf-staf dan karyawannya. Semoga berkahlah hidupnya. Kalau bisa pas-pasan semua Bapak. Mau undangan pas-pasan ada duitnya. Mau pergi pas-pasan, mau pergi ada mobil. Pas-pasan semua ada. Insya Allah diberkah. Itu yang berkah, pas-pasan. Insyaallah billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz dan para pembawa acara tadi yang memberikan tausiah bagi kita semua. Ini karena sudah masuk Isya, tadi nanti disampaikan Ustaz kita mujakarah nanti setelah Isya ya.